Oke adik-adik, hari ini materi kita yang pertama yaitu tentang surga. Nah, Miss mau bertanya kepada adik-adik semua, apakah kalian yakin kalau kalian mati nanti masuk surga? Oke, karena semua orang pasti akan mati. Namun, ketika adik-adik mati, adik-adik akan dibawa ke dua tempat, yaitu surga atau neraka. Walaupun tubuhnya akan dikuburkan, tetapi roh kita akan dibawa ke dalam surga atau neraka. Nah, jika suatu saat nanti ketika kita sudah mati dan kita datang ke surga, lalu Tuhan Allah mengatakan, "Hei, mengapa kamu mau masuk ke dalam surgaku?" Kira-kira adik bisa menjawab apa? Nah, begini, surga itu seperti sebuah hadiah. Apakah adik-adik pernah mendapat sebuah hadiah? Nah, kalau adik-adik mendapat sebuah hadiah, dibayar atau tidak? Tidaklah. Jadi, hadiah itu diberikan kepada kita, kita tidak membayar. Jadi, sama seperti sebuah pemberian yang gratis, didapat dengan cuma-cuma. Nah, mungkin saja kita bisa menjawab, "Tuhan, saya bisa masuk surga karena saya rajin baca Alkitab, karena saya rajin belajar, atau saya rajin berdoa." Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Stop, kamu bisa ke surga atau kamu bisa diselamatkan bukan karena kamu rajin baca Alkitab, bukan karena kamu rajin belajar, atau bukan karena kamu rajin berdoa saja. Mengapa? Karena Tuhan sudah tahu bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Itu ditulis di dalam Roma 3 ayat 23. Nah, coba adik-adik lihat, apa itu dosa? Ada marah, bertengkar, ataupun menyontek. Jadi semua orang adalah orang berdosa. Seorang pun tidak ada yang tidak berbuat dosa. Adik-adik adalah orang berdosa, Miss juga orang berdosa, Mama Papa juga adalah orang berdosa. Semua manusia adalah orang berdosa. Nah, dosa itu sudah mengikat manusia, sudah mengikat kita. Kadang-kadang kita berbohong, berkelahi, menyontek, mencuri, sehingga dosa itu sudah mengikat manusia. Bahkan dosa sudah menguasai manusia. Di sekitar kita ada banyak sekali dosa, baik dosa yang sengaja kita lakukan ataupun yang tidak sengaja kita lakukan. Jadi manusia sebenarnya sudah diikat oleh dosa, dipenuhi oleh dosa. Bahkan walaupun kita berpikir bahwa, "Oh Tuhan, saya bisa masuk surga karena saya banyak berbuat baik daripada berbuat dosa." Tapi apa yang Tuhan katakan? Tidak, bukan karena kamu banyak berbuat baik sehingga kamu bisa masuk surga, kamu bisa diselamatkan. Mengapa? Bukan karena kamu berbuat baik, atau bukan karena kita rajin baca Alkitab, kita bisa diselamatkan, karena Tuhan Allah menuntut. Tuntutan Tuhan Allah adalah sempurna, sedangkan kita manusia berdosa. Contohnya saja, ketika adik-adik membuat kue di rumah dan memerlukan 10 telur, kemudian telur itu satu persatu diturunkan ke dalam adonan, kemudian telur ke-9, dan kemudian akhirnya telur ke-10. Tetapi lihat, tiba-tiba telur ke-10 itu ternyata busuk. Tetapi telur busuk itu sudah bercampur dengan 9 telur yang baik tadi. Jadi seperti itulah dosa manusia.
Walaupun banyak perbuatan baik, tetapi satu kesalahan saja itu mempengaruhi semua perbuatan baik kita, sehingga itu tetap adalah dosa. Maka di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Maut itu apa? Maut itu tinggal di neraka selama-lamanya. Apakah adik-adik mau pergi ke dalam neraka selama-lamanya? Ya, bahkan saat bis pun tidak mau, seorang pun tidak mau pergi ke dalam neraka. Tetapi semua orang berdosa harus dihukum di dalam neraka. Adik-adik adalah orang berdosa, Miss juga adalah orang berdosa. Kalau begitu, kita seharusnya dihukum, dibinasakan di dalam neraka. Tetapi kemudian apa yang dilakukan Tuhan Allah untuk kita? Yaitu Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini tidak turun langsung dari surga, tetapi Dia juga dilahirkan seperti kita waktu kecil. Dia dilahirkan di Bethlehem, di mana Dia dilahirkan di dalam kandang domba. Jadi Yesus datang ke dunia ini, Yesus lahir ke dunia ini. Apakah adik-adik tahu mengapa Yesus datang ke dunia ini dan mengapa Yesus lahir ke dunia ini? Iya, betul. Yesus datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Nah, ketika Yesus sudah bertumbuh menjadi besar, ada banyak orang yang tidak suka melihat Yesus, apalagi Yesus tidak pernah berbuat dosa, sehingga orang-orang yang jahat pada waktu itu menangkap Yesus. Setelah menangkap Yesus, dia mengikat Yesus sehingga Yesus dicambuk, seluruh badannya penuh dengan luka, bahkan dia dicambuk dengan besi sehingga seluruh darahnya keluar dari tubuhnya. Bahkan banyak luka-luka yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus terlalu menderita, dia juga adalah manusia biasa, dia juga merasakan kesakitan. Bahkan Yesus juga pada waktu itu diludahi, Yesus sangat malu. Dan bahkan ketika itu Yesus diberikan sebuah kayu yang besar, yaitu salib. Kemudian dia harus berjalan ke atas bukit Golgota dengan membawa kayu yang berat itu. Kemudian ketika sampai di atas, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan dia disalibkan di atas kayu salib. Begitu berat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yesus merasakan sakit. Kemudian waktu itu ketika jam 3 sore, Yesus terlalu merasakan sakit di atas kayu salib. Dia juga sangat merasa malu karena dia harus ditelanjangi oleh orang-orang jahat. Pada waktu itu Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Artinya apa? Sudah selesai artinya bahwa segala dosa manusia, segala pemberontakan manusia, segala masalah manusia yang disebabkan oleh dosa sudah selesai. Yaitu Yesus sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Segala kutuk dosa manusia, segala dosa manusia, harusnya kita yang harus dihukum. Tetapi Yesus menggantikan hukuman kita, sehingga dia harus mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Dia harus menanggung dosa kita di atas kayu salib. Mengapa dia mau melakukan itu? Karena dia mengingat bahwa ketika Yesus tidak mati di atas kayu salib menyelesaikan masalah dosa kita, maka semua manusia pasti akan mati binasa di dalam neraka selama-lamanya. Pasti kita semua akan terbakar di dalam neraka. Tetapi Yesus mau menggantikan kita semua. Kemudian pada waktu itu Yesus dikuburkan setelah dia mati. Nah,
Setelah itu, pada hari yang ketiga, Yesus dibangkitkan kembali dari antara orang mati. Nah, sekarang Tuhan Yesus menawarkan hadiah itu kepada kita. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan mendapat surga, yaitu kita akan diselamatkan. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman. Iman apa? Yaitu bahwa Yesus sudah mati untuk semua dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya sudah dihapuskan oleh karena darah Tuhan Yesus sudah tercurah di atas kayu salib, sehingga ketika Yesus bangkit, maka saya bisa memperoleh surga, saya bisa diselamatkan. Adik-adik juga akan diselamatkan ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Pasti adik-adik juga akan mendapat hadiah itu, yaitu surga. Pasti adik-adik juga akan diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus.